Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis Dalailul Quran untuk pengajian kita seperti biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan anugerahnya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan nantinya, mulai daripada malam ini hingga nanti di yaumil akhirah. Tentunya kita tidak bosan untuk selalu membaca salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga para orang tua yang hadir pada malam hari ini, khususnya kepada sahibul bait yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sabar nginon kita pengajian tafsir Al-Quran melanjutkan ima kajinta di malam Jumat na lewat. Namun sebelumnya mari sama-sama kita marniat tu Allah Subhanahu wa ta'ala anso juguk tahun dinilai dilipat gandakan oleh Allah balasan-balasan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama fi hadzal majlisi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di suratil Kahfi, pada surah Al-Kahfi. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasha'alu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada innahum iyazharu 'alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Ayat napa 19 na dohot ayat napa 20 na.
Wa kadzalika, dan demikianlah, ba'asnahum, kami bangunkan mereka ashabul kahfi daripada tidur mereka, liyatasaalu bainahum, agar di antara mereka saling bertanya tentang keadaan mereka dan berapa lama mereka tertidur. Qala qailum minhum kam labistum, berkata salah seorang daripada ashabul kahfi itu, berapa lamakah kamu berada di sini? Qalu, mereka menjawab, labisna yauman aw ba'da yaum, kami tinggal di sini 1 hari atau setengah hari. Qalu, sebahagian ashabul kahfi berkata, Rabbukum a'lamu bima labistum, Tuhan kamu lebih tahu berapa lama kamu di sini. Faba'asu ahadakum biwarikikum hazihi ilal Madinah, maka suruhlah salah seorang daripada kamu untuk pergi ke kota dengan membawa sejumlah uang perak. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, maka hendaklah lihat makanan mana yang paling baik di situ atau yang halal. Falyatikum birizqin minhu, lalu bawalah sebahagian makanan itu. Walyatalattaf, dan hendaklah berlaku lemah lembut ia. Wala yus'iranna bikum ahada, dan jangan sekali-kali bercerita tentang hal keadaan kita kepada siapapun. Innahum, sesungguhnya mereka, iyazharu alaikum yarjumukum, jika mereka tahu tempat keadaan kamu, maka mereka akan melempari engkau dengan batu. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan memaksamu kembali kepada agama mereka. Walan tuflihu idzan abada, apabila terjadi hal itu, kamu tidak akan mendapat keberuntungan selama-lamanya. Jadi on ayaton alhamdulillah sampai maita di ayat napa 19 na amalan ni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selama ayaton turun, selama hidup ni Sayyidina Umar bin Khattab selalu idawam konia, mulai mun ayat pertama sampai ayat 19 na, sampai kalimat waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. On luar biasana Umar bin Khattab. Harana bainna ontong adalah amalan ni Sayyidina Umar. Kita cerita on sotik kisah ni Sayyidina Umar sebelum kita masuk tu ayat. Sayyidina Umar bin Khattab pun adalah salah satu khulafaur rasyidin, pemimpin umat yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pendapat ni Umar bin Khattab pun nabahatan disetujui oleh Allah dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya waktu selesai perang Badar. Selesai perang Badar, bahat tawanan-tawanan kafir Quraisy ditawan oleh alak-alak Islam. Termasuk nai tawanon pemuka pembesar-pembesar kafir Quraisy. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingung. Sunjia do metabain tawananon ning Rasulullah. Marpandapot mada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, bunuh saja tawanan-tawanan itu. Bunuh maning Umar bin Khattab. Harana anggo indai bunuh alai adalah pembesar-pembesar, akan ibain kalian musai ada rencana suatu saat untuk mengkacaukan ning Umar bin Khattab. Kemudian isabai Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, ahamaning Abu Bakar, ya Rasulullah, kita tebus ma'alai dengan beberapa keping uang, sehingga terpakai ta epengon untuk bekal ta di Madinah, untuk bekal ta dengan umat-umat Islam na lain-lain. Pendapat Abu Bakar As-Siddiq disetujui oleh seluruh umat Islam pada saat itu, dan Rasul pun setuju pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Indai tarimo pendapat ni Umar. Begitu beberapa kemudian, beberapa hari, beberapa bulan setelah terjadi musema perang dengan cara ni pembesar-pembesar ni kafir Quraisy, bekas tawanan ni umat Islam. Arana mai palu ala itu bus dohot efek.
Irencanaon kali musim masa ada peperangan iman mergolar perang Uhud sehingga mati maisi bahat para syuhada termasuk Sayyidina Hamzah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara ini pembesar-pembesar umat. Ternyata betul kata Umar bin Khattab. Romada wahyu tu nabinta, wahai Muhammad, sebenarnya au setuju pendapat Umar bin Khattab dibunuh pembesar-pembesar kafir Quraisy. Tetapi tong pada saat ini tangion ni Abu Bakar, tangion ni nabinta adalah pendapat ni Abu Bakar. Aon masalah satu contoh pendapat ni Sayyidina Umar didukung langsung oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Paduana pendapat ni Sayyidina Umar di waktu menerima tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau selalu menyuguhkan air, makanan atau kurma. Mandokon pada mangkuling Umar bin Khattab, ya Rasulullah, alangkah degesna palaro tamu istri-istri mon dibuat satir sehingga indah alai langsung tusi. Harana nasubinoto doon ya Rasulullah tamun alak na dengan adong, alak na jahat adong, nda mengerti itu ya Rasulullah. Alangkah deges na ibain satir. Aon pe disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an lima surah Al-Hujurat. Sehingga pada saat imar satir doma istri-istri Nabi pada tamu-tamu ni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saking bahatna perbuatan menurut pendapat ni Umar bin Khattab ni setuju ini Allah dalam Al-Quran. Nabi kita Muhammad berkata, laukana min ba'di nabiyan lakana Umar bin Khattab. Seandainya adong Nabi setelah au, Umar mana pantas menjadi Nabi. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. On ma hebatna martabat ni Umar bin Khattab. Semartabat ibain nabinta dohot para al-anbiya dot para al-mursalin. Nah, pada saat Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan para sahabat-sahabat yang lain, pada saat takbir Allahu Akbar ni Umar bin Khattab, rupa adong sada penyusup tu masuk itu. Nah, berpakaian mukmin tetapi ia belum beriman kepada Allah. Oban tombakna, oban pedang. Begitu takbir sudah sahabat ni belakang naon makmum naon merlojong ya tujuan itu sukia Umar bin Khattab sabahat 7 kali tusukan. Pas sampai dalam riwayat di bawah pusat naon peona belakang terus hampir ona kemaluan naik. Sayyidina Umar bin Khattab 7 kali tusukan waktu melaksanakan sembahyang mengimami sholat subuh. Aon makisah sedih ni Umar bin Khattab. Begitu ona tusukan 7 kali tusukan, lari anak bayo na manusukna. Indah sanggup beilala Umar bin Khattab mengimami sholat berjamaah, itariki sampingnya Abdurrahman bin Auf. Menyuruh bahasa isyarat mendokon ho imam tibal Sayyidina Umar bin Khattab. Mengujat tung 7 kali tusukan luar biasa menonton nih. Sehingga setelah selesai oleh sumbayang, Umar bin Khattab terbaring di si isapai Umar mada sahabat. Wahai Abdurrahman bin Auf, tolong cari tahu siapakah yang telah membunuhku, siapakah yang telah menusukku. Mangkuling sudah sahabat tu makmum naikkan ni dalai membelakang. Wahai Amirul Mukminin, yang menusuk engkau adalah Abu Lu'lu'ah, hambanya si Mughirah. Abu Lu'lu'ahon indah beriman, indah unjung menyembah Allah, si Mughirahon be indah beriman. Sehingga Ahmad jawab ni Umar, alhamdulillah. Masya Allah. Ditusuk 7 kali tusukan, alhamdulillah. On mahebatna Umar bin Khattab. Aita umna orang sihat dope mana bahatan keluh kesahna. Jauh-jauh daripada Umar bin Khattab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwasanya yang membunuhku dan yang menusukku bukan orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang tak pernah sujud 1 kali pun kepada Allah, yaitu Abu Lu'lu'ah, budaknya si Mughirah. Marsu kuliah ditusuki. Ampe ulangi tangan elakna Islam, on sayo maharapannya. Ternyata setelah peristiwa yang kat Umar bin Khattab yo bantu bagas. Indah langsung mati beliau manaon kon anjing na itusuki dope. Sampai di bagas diasuh dipelihara oleh anaknya selama 2 hari, nama gelar Abdullah bin Umar. On saja maparorot dia.
Pature-ture luka niaon indah sungguh malah semakin parah selama 3 hari. Pas 3 hari murma parah ilalah Umar bin Khattab mangkulinya tu anak niaon. Wahai Abdullah, pergilah ke rumahnya Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kabarkan kepada Aisyah, Umar bin Khattab menitipkan salam kepadamu. Setelah engkau titipkan salamku kepada Aisyah, katakan kepadanya, pada hari ini Umar bin Khattab bukan lagi Amirul Mukminin, melainkan Umar anaknya Khattab. Harana mandung adong ilalaya perasaan ni nangkan donok ajal niya nda mampu ya menjadi Amirul Mukminin, memimpin umat Islam. Setelah isampaiun koi, wahai anakku dokun tu Aisyah, Umar bin Khattab minta izin, minta ridho, minta restu agar diperbolehkan dimakamkan apabila meninggal di samping 2 sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Harana waktu mengudupi alai sayodonganku mati pedohot meninggal utong kinai makomkon isamping alai dokon Aisyah anso izin konia. Harana kuburan Nabi tadot Abu Bakar pada saat di kamar ni Aisyah. Ambo songon ni udokon ni Abdullah marangkat tu Aisyah idokon niya pas songon ni idokon ni ayah niyaon. Majawab ni Aisyah, wahai Abdullah anaknya Umar, ketahuilah demi Allah, akulah orang yang paling suka dan paling bercita-cita dimakamkan di samping kuburan ayahku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya entong Abu Bakar. Tetapi pada hari ini Umar menitipkan salam agar dikuburkan di samping kedua sahabatnya, maka aku dahulukan Umar daripada diriku. Ning Aisyah dapat izin siang Aisyah. Aon kemuliaan istri ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salo seimulak Abdullah ikabari ayah niya sunje do caritona songon diot mi wahai ayahku. Adong izinna siang Aisyah. Oh jadi pada anggo songon. Ipangku anak niaun ma Umar. Ibain Abdullah ma kepala ni Umar bin Khattab ipangkuan niya mangkuling Umar. Jatuhkan kepalaku, jatuhkan pipiku berdekatan dengan tanah, karena jasadku daripada tanah akan kembali kepada tanah. Ulang pangku niya. On adalah sifat tawaduk ni Umar bin Khattab. Zuhud niya tidak mementingkan kemuliaan, tidak ingin dihormati, tidak ingin dipuja-puja, tetapi ingin merendah. Hormat Umar bin Khattab. Setelah ipagulung anak niyaon ma bertontangan ma pipinaon dohot tanoy mangkuling ma Umar bin Khattab. Wahai anakku, anggotong kinay mandung ipanggil Allah Ta'ala aw yoban ko mamayat kon tubagas ni Aisyah, mangido izin ko pa 2 kali na tu Aisyah, apakah boleh dimakamkan di samping 2 sahabatku Rasulullah dan Abu Bakar? Apabila Aisyah mengizinkan maka masukkan aku, tapi kalau Aisyah tidak mengizinkan kembalikan aku ke pemakaman orang-orang muslim. Ngadong besi ako yak niro Umar bin Khattab. Haranara di manombo merubah pikiran ni. Awal na itu na iizinkan, begitu Roma yaton biar Umar bin Khattab merubah pikiran Aisyah istri Nabi. Jadi wahai ayahku, sampai untuk kinna ini Abdullah. Setelah mangkuling ma Umar bin Khattab, celakalah aku dan celakalah ibuku apabila Allah tidak merahmatiku. Celakalah aku dan celakalah ibuku apabila Allah tidak merahmatiku. Celakalah aku dan celakalah ibuku apabila Allah tidak merahmatiku. 3 kali ucap konia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatlah Umar bin Khattab, meninggal maisi. Dung idoko niya sumuli nai harapkon niya adalah rahmat ni Allah maya. Anggo inda dong rahmat ni Allah celaka ya celaka umat niya. Imasi pangidoon ya rahmatmu ya Allah. Meninggal dia, wafat Umar bin Khattab usia 63 tahun. Menjadi Amirul Mukminin 10 tahun 1 bulan. Saimalamana ia menjadi presiden atau pemimpin umat Islam. Akhirnya ikubur konia ima pala kita tu Masjidil Haram. Kay musyaita ziarah tu Madinah ni dayita may sitolu kuburan. Makom ni Rasulullah, makom ni Sayyidina Abu Bakar, makom Umar bin Khattab. Adong izin siang Aisyah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 63 tahun usiana. Abu Bakar wafat 63 tahun usiana. Umar bin Khattab wafat 63 tahun usiana. Sarupa umurna tulu-tulu. Ai masahabat dekati, sakuburan, sapargaulan umurna bisa rupa. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar bin Khattab dimakamkan di Madinah di samping kedua sahabatnya. On perjuangan ni Umar bin Khattab na sangat luar biasa. On maalak na mangamalkon kajintaon. Mulai ngun ayat 1 sampai ayat 19. Setiap ibaca Umar bin Khattab kalimat wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada, manetek aik ni matania, gelisah hati-hati nia, marsak pikiran nia, bahasa najulu na bahatan perbuatan dosa na kurasan hati-hati nia. Unjung ibu Nuia, ikubur ia hidup-hidup putri kandung nia sendiri. Setiap ibaca ya wal yatalattaf ingat ia dosa. Setiap ibaca ya wal yatalattaf malambok hati-hati mabir tu Allah Subhanahu wa taala. Harana arti ni wal yatalattaf dison berlakulah lemah lembut. Onna luar biasa na Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian hikmah napaduana kalimat wal yatalattaf na adong dison adalah menunjukkan pertengahan Al-Qur'an. 30 juz Al-Qur'an ayat nasabahat 6666 ayat wal yatalattafun mapas itonga-tonga Al-Qur'ani sehingga ibain tanda merah, ibain tanda hitam godang tulisan naik. Jadi ulang ko penasaran asurara, asulumlum, asogodang tando-tando pertengahan Al-Qur'an. Kemudian wal yatalattafun adalah pesan daripada Ashabul Kahfi, ilmu nalai don, nasihat nalai don. Berlakulah lemah lembut. On ma ilmu ni Ashabul Kahfi. Setelah mut kalai sian modom nalayon. Anggo sebelum mut kalai sian modomi yakin dengan iman, yakin dengan balasan Allah, naupat na keyakinan iman to. Setelah mut kalai ibain Allah Ta'ala, berlakulah lemah lembut kepada siapapun yang engkau jumpai. Maka na alak namar iman harus memiliki sifat waliyatalattaf, lemah lembut. Anggona sodong do kelemah lembutan di seorang kiai indah namar iman kiai naik. Orang tua-tua nak angkon lemah lembut. Mendidik istri angkon nadong lemah lembut. Walaupun kasar bahasana tai dengan sifat lemah lembut. Angkon naita pakai kalimat na onan. Kemudian na terakhir hikmah na dapat kita sian ayaton adalah para ulama-ulama ahli tafsir dan juga ulama-ulama ahlus sufiin, orang-orang tasawuf mengatakan barang siapa yang keras hatinya lalu ia mendawamkan ayat wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada, maka Allah Subhanahu wa taala akan melembutkan hatinya. Jadi na cocok na dalam amal-amalan kita nabahat dosa susah hati-hation mengingat Tuhan so memohon maamalan na wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada. Koras hati-hation inda bisa menangisi maksiat na lalu na unjung ikarejoon baca wal yatalattafun ansu ilembutkan Allah Ta'ala hati-hation. So menjia membacana dison diterangkan para ulama dengan sebanyak 25 kali sambil ipegang ninya dada niba. Hati-hati sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada. Wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada. On saja mayulang-ulang sabahat 25 kali maka Allah akan menanamkan lemah lembut dalam hati-hatimu. Pala jabat ilen Allah Ta'ala sifat lemah lembuton nangkan dapat kita mohon kasonangan selama-lamanya. Baik kasonangan na mangulu atau kasonangan di akhirat mungkin lain. On adalah ayat menceritakan bangunna Ashabul Kahfi marsapa alai samwalai bahasa adong mendokon sadari dopian minamudomon adong mendokon satu ngari adong mendokon Allah yang lebih tahu. So itaboto sa apiga ari itaison utus sada utusan oban sisa epeng taon manabusi panganon harana motmodom mali o pisong ni de motmodom panganon jalakon kita busi panganon ni tay panganon na halal aska to aman panganon na halal na imasak nyalak na mariman harana dugaan na lay dabu sadari do pilay na modomon sehingga ulang dokon tempat tinggal ta harana raja di Kianus na sangat
murka tu ita mungkin na isuru alai ita kembali tu agama nalai ilempar alai ita dohot batu aon mabiar nalai ai may surpesan kon na wadang naon tu utusan nai berlakulah lemah lembut iluaran ikotaan manamusi panganoni isi sayo na jumpai sehingga selamat kalai on berkah ni ayat-ayat yang Allah turunkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan hikmah yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya. Allah berikan kepahaman ilmu dan amal kepada kita semua, terkhususnya bisa mengamalkan wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Nah terakhir, bahkan jumhur ulama mengatakan siapa-siapa yang mendawamkan kalimat tersebut maka tidak akan terkena daripada perbuatan kasar atau perbuatan halus daripada orang-orang yang dengki atau orang-orang yang zalim atau orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Setiap roh kejahatan ini sar-sar ibai wal yatalattaf. Menurut keterangan ini para ulama. Insya Allah kita sambung di malam Jumat yang akan datang ayat napa 20 sadana. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Mudah-mudahan terapil kita na 19 ayaton. So ita dawam-dawam kon songon Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi wa lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.